Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini, semoga anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu diberikan semangat dalam belajar, selalu diberikan semangat dalam melakukan hal kebaikan, dan terhindar dari corona. Anak-anak sekalian, tak henti-hentinya Pak Danang di sini mengingatkan untuk kita selalu menjaga kesehatan kita dan keluarga kita, karena kesehatan itu untuk kita dan semua orang di sekitar kita. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kita akan menuju ke pembelajaran 3 terlebih dahulu. Dalam pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Baik, rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon, banyak serangga dan burung yang berdatangan. Suatu hari ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Nah, mari kita sekarang membantu Edo untuk mengidentifikasi bagian-bagian tubuh merpati beserta fungsinya. Apakah anak-anak sudah pernah melihat tubuh burung merpati? Akan nampak seperti ini. Dan anak-anak juga akan menjumpai gambar seperti ini di buku tema 3. Kiranya di sini ditunjukkan ada angka 1, 2, 3, sampai 5. Di sini akan menunjukkan bagian-bagian tubuh hewan merpati. Nah, nomor 1 ini kira-kira hewan bagian apa ya dari tubuh merpati? Iya, ini adalah paruh burung yang fungsinya untuk mematuk makanan atau untuk makan. Kalau manusia mungkin dia berfungsi sebagai bibir. Selanjutnya kita menuju ke angka 2. Kira-kira itu bagian tubuh apa dari burung merpati? Iya, itu adalah sayap. Nah, fungsinya sayap adalah untuk bergerak ataupun terbang bagi burung merpati. Yang ketiga ada ekor. Ekor di sini bukan hanya hiasan ya tentunya ya. Bukan hanya pantas-pantas ataupun biar terlihat luas, bukan. Ekor pun mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh pada burung merpati. Jadi, kemungkinan jika burung tidak mempunyai ekor, di saat dia terbang, maka dia keseimbangan pun akan berkurang. Selanjutnya, kita menuju nomor 4, yaitu adalah kaki atau cakar dari burung. Nah, fungsi dari cakar tersebut adalah untuk berjalan. Suatu ketika burung berada di atas tanah ya. Nah, jika di atas pohon ataupun di ranting-ranting, cakar tersebut digunakan untuk bertengger.
Selanjutnya ada nomor 5 yang menunjukkan itu adalah gambar mata. Iya, mata fungsinya sama seperti manusia untuk melihat. Nah, masih banyak bagian-bagian lagi yang belum kita bahas. Kita membahas cukup ini saja. Meskipun tubuh hewan berbeda-beda, secara umum tubuh hewan terdiri atas bagian kepala, badan. Badan itu ada dada ataupun perut, yang di dalamnya ada organ-organ dari burung, serta ada kaki untuk berjalan untuk burung. Ada juga hewan memiliki bagian tubuh berupa sayap, ekor, dan sirip. Nah, sirip itu biasanya dimiliki oleh ikan. Tubuh hewan juga dilengkapi dengan indera seperti hidung, mata, telinga, kulit, dan yang lain lagi. Setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara umum, fungsi bagian-bagian tubuh hewan itu adalah sebagai berikut. Ada mata, berfungsi untuk melihat. Hidung berfungsi untuk bernafas, seperti manusia juga ya. Mereka mempunyai hidung untuk bernafas dan dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Kaki untuk berjalan, untuk melompat, untuk bertengger, ataupun kalau anak-anak tahu, burung elang itu mempunyai kaki yang sangat kuat dan fungsinya juga untuk mencengkeram makanan agar dapat ia makan, untuk menangkap mangsanya. Begitupun hewan-hewan tersebut juga mempunyai telinga untuk mendengar, perut untuk mencerna makanan, sayap untuk terbang, sirip untuk berenang, dan ekor untuk menjaga keseimbangan tubuh. Anak-anak, tahukah kalian kalau bentuk bagian-bagian tubuh hewan itu berbeda-beda? Bentuk bagian-bagian tubuh hewan disesuaikan dengan makanan serta tempat hidupnya. Di sini ada bentuk-bentuk paruh burung dan unggas disesuaikan dengan makanannya. Nah, yang pertama, di sini ada bentuk paruh, ciri, dan contoh. Di sini ada burung pipit, ciri-cirinya ia pendek, non kuat. Ini adalah ciri-ciri paruh pemakan biji. Bentuknya seperti ini. Yang dimiliki biasanya mungkin burung pipit, burung kenari, terus burung apalagi ya, yang lain ya. Masih banyak lagi lah. Yang kedua, ada di sini tergambarkan paruh burung elang. Dia terlihat kuat, bentuknya bengkok, tajam, melengkung ke bawah. Ini digunakan untuk memangsa atau burung-burung pemakan daging. Biasa yang memiliki seperti ini ada burung raja wali dan burung elang, pemangsa-pemangsa daging. Jika ada yang tanya, Pak, saya punya burung lovebird, paruhnya bengkok, tetapi kok makannya millet Pak, biji-bijian, bukan pemakan daging. Iya, karena apa? Paruh tersebut bukan dimanfaatkan untuk makan, untuk memangsa, bukan. Karena dia memanfaatkan untuk mematuk pohon-pohon yang akan ia jadikan sebagai sarang. Nah, itu bedanya. Jadi, bukan hanya disesuaikan dengan makanannya, tetapi juga manfaat dalam kehidupannya. Begitu. Oke, lanjut. Ada lagi paruh bebek. Ciri-cirinya seperti sudu. Nah, pangkalnya bergerigi pangkalnya. Ia mencari makan di lumpur-lumpur, itu manfaatnya.
Biasanya bebek di sawah-sawah itu nyosor-nyosor ke bawah. Nah, ia kan panjang, hidungnya di atas. Itu manfaatnya. Maka dia bisa mencari makan di bawah air yang ada di dalam lumpur. Itu manfaat untuk mencari makan bagi sang bebek. Selanjutnya ada lagi paruh pemakan serangga yang biasa dimiliki oleh burung jala, burung pelatuk, ataupun yang lain. Dia terlihat kuat, kecil, panjang, runcing. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya ada burung pelikan. Iya, burung pelikan tentu saja ia hanya memangsa ikan-ikan. Nah, paruhnya terlihat berbeda sekali. Ia panjang serta mempunyai kantong di bawahnya. Selanjutnya ada gambar paruh yang terlihat kecil, panjang, dan runcing. Lebih runcing dari paruh yang dimiliki burung pelatuk. Biasanya paruh seperti ini dimiliki oleh burung kolibri. Ya, dia pemakan madu atau menghisap madu untuk makanannya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kaki burung dan unggas disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, di sini ada 6 contoh. Yang pertama, gambar A. Itu ada kaki kakak tua yang ia manfaatkan untuk mencengkeram mangsanya, untuk menggenggam, untuk membunuh, mencakar juga buat mangsanya karena dia mempunyai kuku yang sangat kuat sekali. Selanjutnya ada kaki ayam. Kaki ayam yang bentuknya seperti ini. Dia manfaatnya biasanya untuk mengais atau menceker-ceker tanah untuk mencari makanan. Ada lagi kaki elang yang bentuknya hampir sama dengan kakak tua, akan tetapi dia lebih melebar. Kalau kakak tua berbeda, dia lebih runcing. Dia juga manfaatnya untuk mencengkeram mangsanya. Beda lagi dengan burung pipit, dia hanya dimanfaatkan untuk bertengger. Jadi bentuknya panjang, kecil, agar dapat bertengger dengan mudah di pohon-pohon yang biasa ia bertengger. Nah, ini terlalu unik ini. Pak, kaki bebek kok sela-selanya itu tidak ada bolongannya gitu, tidak ada sela-sela yang lebar. Karena bebek ini atau itik memanfaatkan kaki yang mempunyai selaput di selakak jari-jarinya, dimanfaatkan untuk berenang. Makanya bebek-bebek itu walaupun kita buang ke kolam, dia masih bisa berenang, masih baik-baik saja, tidak apa-apa. Karena pada dasarnya bebek itu hidup di area perairan seperti itu. Yang terakhir ada kaki burung pelatuk yang dimanfaatkan untuk memanjat, yang bentuknya hampir sama juga dengan kaki burung pipit. Nah, kaki-kaki seperti ini dimanfaatkan untuk memanjat. Baik anak-anak, selain itu hewan juga mempunyai alat-alat reproduksi untuk berkembang biak. Secara umum, perkembangbiakan hewan dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada ovipar. Ovipar itu adalah hewan yang melahirkan anak, tidak bertelur, tapi dia langsung melahirkan. Contohnya ada sapi, ada kerbau, kambing, harimau. Itu hewan-hewan yang melahirkan. Selain ovipar ataupun hewan yang melahirkan, ada juga jenis vivipar, hewan yang
meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Hewan-hewan yang bertelur intinya ya, seperti itu. Biasanya setelah ia bertelur terus dijaga oleh induknya, lalu dia menetas ataupun memecah dari telurnya, yang biasa dimiliki oleh hewan seperti burung merpati, katak, kupu-kupu, ayam, itik. Nah, mereka berkembang biak dengan cara vivipar atau bertelur. Akan tetapi selain ovipar, selain vivipar, ada juga jenis yang mungkin terbilang unik karena dia disebut dengan ovovivipar, yaitu hewan bertelur dan melahirkan. Setelah dia bertelur, telurnya itu masih di dalam. Setelah itu dia akan melahirkan. Contohnya ada kadal, ada beberapa jenis ular yang seperti itu, dan ikan hiu. Nah, ketiga hewan itu dia bertelur juga beranak atau melahirkan, yang disebut ovovivipar. Baik, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak telah belajar membuat pertanyaan yang baik untuk melakukan wawancara. Apakah kalian masih ingat dengan adik Simba? Apa itu adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari beberapa kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Adik Simba ada apa, digunakan untuk menanyakan benda. Selanjutnya, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu, siapa digunakan untuk menanyakan orang, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, anak-anak, jika anak-anak sudah pernah belajar tentang adik Simba, ini adalah cara-cara kita untuk merangkai suatu pertanyaan. Jadi pertanyaan yang baik ataupun bagaimana kita untuk mencari informasi dengan menggunakan pertanyaan, inilah cara untuk kita menciptakan pertanyaan yang bagus. Kita harus menggali dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana. Baik anak-anak, untuk pembelajaran 3, anak-anak ada tugas yang nanti bisa anak-anak salin di buku tugas dan dikerjakan di buku yang sudah anak-anak siapkan. Ada 5 soal, terbilang mudah, bisa dikerjakan di rumah. Yang nomor 1 ada, pada sela-sela jari itik terdapat selaput. Apa fungsi dari selaput tersebut? Nah, tadi sudah dijelaskan. Berilah 3 contoh hewan yang berkembang biak. Tadi juga sudah. Baik anak-anak, beberapa tugas ini bisa dikerjakan. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4, tema 3, subtema 2. Apa dampak dari perubahan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Pemburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Nah, anak-anak akan menjumpai bacaan di buku tema 3, Harimau Masuk Desa Warga Cemas, yang intinya Pak Danang tidak akan membacakan tetapi hanya mengulas inti dari cerita ini. Intinya, ada suatu cerita yang suatu hari
ada harimau liar, beberapa harimau yang dari hutan mulai masuk ke dalam pedesaan yang meresahkan warga. Akan tetapi di sini bukan berarti hewan dari harimau yang dikatakan buas ataupun mereka mencari mangsa. Tetapi di cerita ini harimau bisa seperti itu dikarenakan ulah dari manusia yang bisa dikatakan bisa dikatakan ia merusak lingkungan yang ada di sekitar karena kerakusan dari manusia tersebut. Karena apa? Bagaimana dengan merusaknya? Manusia di sekitar situ menebangi pohon atau merusak hutan, menebangi pohon secara liar. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk area perkebunan mereka, untuk memperluas perkebunan mereka. Nah, dari situ habitat pemakan tumbuhan di situ dia pada pergi, dia mencari tempat lain. Secara otomatis yang pemakan daging pun dia tidak mempunyai mangsa di situ. Nah, maka dari itu dia tidak mempunyai makanan di situ, dia kelaparan, lalu dia masuk ke pedesaan. Untuk apa? Untuk mencari makan. Apakah itu salah dari harimaunya? Tentu tidak. Itu salah dari manusia. Kenapa dia menebangi pohon secara liar? Hanya urusan kekayaan pribadi. Nah, ini cerita harimau masuk desa warga cemas seperti itu. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau? Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitar, termasuk harimau. Setelah membaca teks tersebut, mari kita bereksplorasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawabannya, warga sering masuk hutan dan melakukan penebangan hutan secara liar untuk memperluas ladang kopi mereka. Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Mereka masuk kampung untuk mencari makanan. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika manusia masuk ke desa? Tentu warga cemas, mengalami kecemasan, takut akan gangguan dari harimau. Mengapa harimau masuk ke desa? Habitatnya semakin sempit sehingga mengalami kesulitan mencari makanan. Akhirnya, harimau masuk ke desa untuk mencari makanan. Selanjutnya, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu secara liar di hutan? Tentu tidak, karena menebang pohon secara liar di hutan dengan tujuan menebang lahan perkebunan dapat mengganggu habitat hewan yang ada di hutan. Apakah yang kalian lakukan? Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Tentu iya. Hak hewan untuk hidup sangat terganggu. Hak hewan untuk mendapatkan makanan juga terganggu. Apakah yang dilakukan penebangan pohon juga melanggar hak masyarakat sekitar? Dengan merusak habitat dan menyebabkan harimau masuk ke desa, hal itu sudah melanggar hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram. Apakah kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Nah, tidak hanya warga di sekitar hutan itu, tapi juga kewajiban kita bersama.
kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan sebagai habitat berbagai jenis hewan liar. Baik, apa yang kita lakukan kepada alam akan berdampak balik kepada kita sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain penebangan liar, pemburuan hewan liar pun bisa mengancam kelestarian alam. Banyak orang tidak bertanggung jawab yang berburu hewan liar untuk diambil bagian tubuhnya demi keuntungan pribadi. Beberapa alasan kenapa pemburuan hewan itu dapat terjadi. Yang pertama, orang akan menjadikan bahan-bahan dari hewan liar itu untuk dijadikan pakaian. Ini contoh pakaian yang terbuat dari kulit hewan harimau. Jadi manusia demi keuntungan dirinya sendiri, dia mengorbankan hewan-hewan di hutan. Yang selanjutnya untuk diburu. Pemburu biasanya menjual hewan dengan harga yang sangat mahal atau sangat tinggi, karena hewan-hewan itu tidak mudah didapat. Ada juga yang dijadikan untuk pajangan atau patung, dia dijadikan sebagai hiasan. Nah, dulu pada zaman dahulu masih berupa suku-suku, mereka juga memanfaatkan berbagai bahan dari hewan untuk dijadikan sebagai aksesoris ataupun pakaian dari mereka untuk upacara adat di daerah mereka. Ini adalah contoh aksesoris topi yang terbuat dari burung-burung yang sudah dilindungi ataupun burung-burung langka di Indonesia. Dengan alasan apapun, pemburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Hewan juga merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak untuk hidup bebas di alamnya dengan tenang. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut. Hak dan kewajiban terhadap hewan, baik di lingkungan sekitar maupun hewan yang terancam punah, hendaknya dilaksanakan secara bijak. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan secara bijak. Yang pertama ada keseimbangan alam tidak terganggu. Yang kedua, mendapatkan keuntungan bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada keberlangsungan hewan di alam akan dapat terjaga. Apakah kalian masih ingat dalam membuat pertanyaan yang baik? Jadi di pembelajaran 4 ini juga ada pembahasan ulasan dari bahasa Indonesia. Di sini akan ditampilkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Yang pertama, harus sesuai dengan topik, diawali dengan kata tanya atau adik simba, diakhiri dengan tanda tanya, bersifat menggali lebih banyak informasi, fokus atau tepat sasaran, saling berhubungan antar pertanyaan satu dengan yang lain, menggunakan bahasa yang benar. Nah, yang terakhir di sini ada tugas pembelajaran 4. Anak-anak bisa menyalin, bisa dikerjakan di rumah. Semoga anak-anak tidak kesulitan dalam mengerjakan. Demikian materi kita hari ini anak-anak. Laksanakanlah hak dan kewajiban kita secara seimbang. Pada yang tutup video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.